Ada tumbal nggak, Bang? Nggak ada tumbal, nggak ada apa. Ini ridho loh, ikhlas, tidak ada. Jangankan tumbal, nggak ada apa-apa. Jadi semua itu resmi karena Allah, Allah. Sebelum melakukan amalan yang tadi Abah dapat, itu susah cari kerja, Bang? Waduh, buat makan aja luar biasa. Saya itu lari ke sana ke sini, merantau Jakarta, Surabaya, apa nggak ada yang ngajak kerja. Lalu ada makhluk tingginya saya lihat di sekitar 3 meter kurang lebih. Lalu di situ ada sebuah makam yang disebut Uyut Semar sama Uyut Arya Kuncung. Mukanya itu besar dan matanya itu merah, menyeramkan. Karena kalau benar sampai sekarang juga masih daerah situ Keramat Sidoraja. Kalau mampu, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita selalu doakan semua Sobat MM selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih selama ini sudah mendukung kami, dan tentunya kita akan menyajikan kisah-kisah yang horor dan mencekam namun bermakna. Nah, seperti biasa kami ingatkan buat Sobat MM semua bahwa Malam Mencekam upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Itu pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung menuju Mang Ei yang saat ini sudah bersama narasumber. Mang Ei, monggo Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Kembali saya Mang Ei dan tim akan memberikan cerita, mengirimkan cerita kepada Anda berupa cerita horor dan mencekam. Saat ini saya berada di kota Cirebon dan sudah bersama saya Abah Mulyadi. Abah Mulyadi ini adalah seseorang yang pernah mengalami atau berpetualang mencari sebuah petualangan spiritual, Bah ya. Yang pada waktu itu Abah pada tahun 2000-an mengalami keterpurukan ekonomi, sehingga Abah Mulyadi ini memilih untuk mencari sesuatu berupa tuntunan lah maksudnya. Apa yang didapat oleh Abah Mulyadi pada tahun itu dan apa hasilnya setelah mendapatkan yang dicari beliau itu. Bagaimana ceritanya? Kita ke Abah Mulyadi dulu. Assalamualaikum, Mbah Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bah ya? Alhamdulillah sehat, walafiat, sehat jasmani dan rohani. Amin. Abah sekarang usia berapa, Bah? Saya sekarang usia 65. 65. Ya. Udah cucu berapa, Bah? Punya cucu 8. 8. Dari anak berapa tuh? Ya, anak ke-5. Anak kelima, anak kelima ya. Udah nikah semua ya, Bah? Udah nikah semua. Baik. Bah, Abah bilang mau cerita waktu tahun 2000-an ya. Iya. Itu cerita tentang apa, Bah? Saya tentang cerita itu mencari untuk jalan usaha, kehidupan, rezeki yang yang diridhoi. Yang diridhoi. Kak, untuk meningkatkan karir gitu, Pak ya? Iya, meningkatkan karir juga. Oke. Nah, kita pengen tahu nih, mudah-mudahan ada pembelajaran untuk kita dari cerita Abah nanti ya. Iya. Boleh, Bah, ceritain ke Boleh. subscriber Malam Mencekam? Iya, iya. Silakan, Bah. Nah, Abah bisa ke tempat keramat itu tahu dari siapa, Bang? Tahu ada yang beri petunjuk, saya tanya-tanya, ada orang, kamu berani nggak ziarah ke Gunung Sidoraja? Saya mudah-mudahan saya beranikan diri.
Ya sudah, kalau berani kamu pergilah ke sana, ke Gunung Sidoraja. Nah, di situ Gunung Sidoraja itu tempat dulu zamannya perkumpulan para wali. Sampai situ, saya itu sebelum situ dikasih tahu petunjuk ada anjing putih lari. Terus setelah di tempat itu menggonggong 3 kali. Disitulah kamu. Nah, saya langsung di situ ritual. Selama berapa hari, Bah? Selama 3 hari 3 malam. Setelah ritual, saya itu ya baca doa-doa semampu saya, semau saya, doa-doa apa. Lalu hari pertama jam 12 itu datang itu harimau, binatang lah, harimau. Langsung menggerung, warnanya kayak gini, kuning-kuning gitu, berat kuning tuh, ada kuning, ada jadi apa, warnanya kuning, hitam, putih itu, kayak jalur berat gitu, lama itu harimau itu, 30 menitan, setengah jam, harimau menggerung terus, lama sama saya merinding ini, apa nih harimau, saya udah nggak kuat, saya karena takut nih hewan ini. Nah, itu tapi saya bertahan aja lah, saya mau menguatkan diri. Akhirnya harimau itu setelah itu langsung nggak ada, nggak tahu kemana. Nah, langsung saya terus lanjutkan ritual, lanjutkan doa-doa ya sampai menjelang subuh. Setelah subuh berhenti dulu, istirahat, melakukan sholat subuh. Nah, saya langsung ke masjid. Di situ ada masjid sekitar 1 kilo lebih lah dari tempat lokasi yang saya tempatin itu, di arah di makam itu. Langsung di situ saya sholat subuh, ya saya istirahat. Malam kedua saya ke sana lagi, langsung menjalankan ritual. Kemudian saya malam itu setelah Isya, sekitar jam 8:30 lah, masuk lagi ke tempat penziarahan. Di situ ada makam satu. Jadi saya di situ sebelum masuk mau ritual kita harus wudhu dulu. Di situ ada balong, ya besar lah. Walaupun hujan, walaupun panas itu balong tetap airnya segitu. Enggak ada tambahan, segitu aja. Saya berwudhu dulu. Setelah berwudhu ada kayak ngelemparin batu, buk di balong itu. Terus ada kodoknya besar-besar dari situ. Tapi saya tetap aja bertahan. Langsung saya habis berwudu, langsung saya kirim hadiah, Al-Fatihah atau bagaimana, langsung saya memuji wiridan semampu saya, sebisa saya. Terus sampai malam, mulai lagi keduanya jam 1 malam, lewatlah kurang lebih jam 1, keadaan gelap. Itu ada seekor anjing menggonggong, tapi nggak dilihatin, nggak dinampak, kedengaran ke saya itu kenceng. Ya saya ngeri kalau yang nggak nampak. Tapi saya mau lari kemana? Jalan setapak, jalan belok, susah. Akhirnya ya saya terpaksa bertahan sampai subuh, biasa di musola saya situ, sholat sampai subuh. Ya setelah subuh istirahat sebentar. Terus ya siangnya kita ya tetap aja di wilayah situ, nggak kemana-mana. Setelah itu malam ketiga nih, malam ketiga terakhir, malam ketiga ini masih ada juga. Saya di situ tetap bertapakur di situ, tetap di tempat itu. Lalu ada makhluk tingginya saya lihat di sekitar 3 meter kurang lebih. Mukanya itu dan matanya itu merah, menyeramkan. Siapa yang berani melihat pandang-pandangan? Ya, saya juga sebenarnya agak ngeri, cuma ya udahlah, sudah pasrah saya, udah ada di lokasi ini, mau lari kemana? Mungkin kalau lari dia akan ngejar. Ya tetap aja beranikan diri. Wah, itu lama dia melihatin saya aja, saya padam. Saya nggak mau kedip. Terus saling melihat, saling memandang. Karena apa? Ya ini kenyataannya kok nggak mengganggu, dia tetap berdiri di situ dekat makam, berdiri. Nggak tahunya selama
kurang lebih 3 jam. Dia itu nyamper, jalan pelan-pelan. Gak taunya itu jadi kakek. Ada orang tua. Kakek-kakeknya kalau digambarkan udah tua pakai iket apa zaman dulu belangkon apa ya, nah, itu pakai hitam-hitam. Baju semini, ini segini cingkrang. Tapi yang saya anehkan itu kan becek lalu tadi saya hujan. Tapi kakinya nggak kotor, kan becek dari sana ke sini kan becek. Terus dia baik loh, malah ngepeluk-ngepeluk saya. Dia ngobrol, tanya dari mana, ya dari Cirebon. Tujuannya mau apa? Ya ini kayak saya ini lagi apalah susah untuk kehidupan, makan apa susah, ekonomi. Terus kata kakek, ya sudah kalau begitu saya kasih doa dari Asmaul Husna, baca Asmaul Husna. Setelah terus dia masih banyak bicara sama saya. Dari mana aslinya itu, bertanya, jawab keluarga siapa ini, si kakek ini, ya saya cerita terus. Lalu si kakek itu, ya sudah kalau begitu, kalau kamu benar-benar ya udah, ya langsung pergi. Tapi bukan jalan dari tadi di depan itu yang kayak makhluk itu, jalan belakang ke sini. Atau sebentar nggak ada, nggak kelihatan lagi itu orang. Nah, saya ya sudah sambil menunggu waktu subuh, terus berdoa terus. Setelah sudah waktu subuh, mau menjelang subuh, ya saya pergi di musola saya situ. Itu selama 100 kali doa. Tapi doa nggak usah buru-buru, santai aja. Nah, saya itu lakukan doa. 2 hari kemudian saya, ya namanya sudah lepas ya, ada yang ngajak usaha. Oh, setelah pulang dari tempat itu? Tempat itu, terus saya berdoa 2 hari ya di rumah ya, ambil istirahat, nyehatan badan dulu sih, habis istirahat. Ada yang ngajak kerja, terus si pimpinan saya itu yang ngajak itu, terus kamu udah besok berangkat yang kasih uang buat kesini. Belum kerja udah ngasih uang buat nanti buat ongkos kesini, padahal ongkos nggak seberapa, ngasih 200.000 waktu itu. Itu perusahaan apa, Bah? Perusahaan bus di kota Cirebon. Iya. Abah ditempatkan di posisi apa, Bah? Saya sebagai ngawasin kendaraan, misalnya mobil masuk nomor berapa, catat itu jam berapa, saya ngurus gitu. Nah, langsung kalau ini laporan ada pimpinan pusat ya, ini. Nah, itu. Ya alhamdulillah sehari-hari dapat, bulanan dapat. Jadi hasilnya sampai sekarang kalau saya mendoa begitu dari Asmaul Husna, alhamdulillah ada aja rezeki. Ada aja yang ngajak kerja, apa saja dilarangnya, jalan rezeki terbuka. Jadi istilahnya kita nggak sulit, nggak ada istilah kita menyimpang apa, nggak ada. Itu ceritanya lama sampai sekarang lah. Sekarang saya sudah berhenti untuk menjalankan yang ini, saya bekerja selama 5 tahun lah. Saya kerja di kendaraan, saya megang kendaraan, jadi kepengurusan kendaraan itu ya alhamdulillah rezeki itu mengalir terus. Tidak ada istilahnya hari apa, hari sepi, hari apa, enggak. Pokoknya rezeki ada aja, dilalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niatnya bukan mencari yang enggak benar, mencari kebenaran, keridhaan Allah hakikinya. Saya sampai sekarang ya alhamdulillah tidak ada kekurangan apapun selama sekarang ini. Sampai ke bos juga sayang ke Abah ya? Iya, sampai pengusaha yang punya ini dia itu memperhatikan, sampai saya memperhatikan, bahkan boleh katakan bisa diistimewakan dengan karyawan lainnya. Apa ya nggak tahu, sebab ini karena Allah aja yang tahu. Setelah tadi 3 hari ke ziarah ke situ, memang jarang orang yang berani nginjak ke sana. Sudah ada kejadian 3 orang pada nggak kuat, meninggal. sampai ada meninggal. Nah, saya cobalah uji diri,
uji diri itu karena kekuatan mental fisik saya, kekuatan keimanan saya, ya saya berani. Ya alhamdulillah, ini cerita nyata saya. Jadi saya sendiri yang melakukan, bukan kata ini saya sendiri. Dan melakukan begini, itu ada petunjuk dengan sendirinya. Ada tumbal nggak, Bah? Nggak ada tumbal, nggak ada apa. Ini ridho loh, ikhlas, tidak ada. Jangankan tumbal, nggak ada apa-apa. Jadi semua itu resmi karena Allah, minallah. Jadi saya niatnya mencari rezeki ridho Allah, mencari usaha apa saja jalannya metode, segala urusan dilapangkan. Saya memohonnya ke situ. Memang ketemunya godaan makhluk-makhluk yang ini, ya itu hanya suatu godaan. Saya nggak peduli godaan, sebagaimanapun godaan, karena kita tujuannya bukan cari yang nggak benar. Mencari rezeki ridho Allah, mencari usaha apa saja jalannya metode, segala urusan dilapangkan. Memang ketemunya godaan makhluk-makhluk yang ini, ya itu hanya suatu godaan. Saya nggak peduli godaan, sebagaimanapun godaan, karena kita tujuannya bukan cari yang nggak benar. Ya godaan sih banyak, tapi alhamdulillah tidak saya lari, tetapi tetap namanya kita manusiawi ya, ada makhluk kayak gini tetap aja aku merinding sih, merinding. Waduh, mau angkat ini aja kayaknya berat karena saking takutnya. Coba ya, karena apa? Karena saya takut dibalik dengan kekuatan mental. Takut sih takut, siapa yang nggak takut kalau menghadapi. Tapi kita jangan merasa itu suatu godaan. Tidak mungkin dia membunuh. Hanya yang bisa membunuh makhluk apapun hanya ridho Allah. Tidak ada ridho Allah, tidak ada. Bisa ngebunuh, tidak ada. Karena usul dari ridho Allah. Jadi yang memberikan wiridannya tadi, Pak, ya, itu kakek-kakek? Kakek-kakek mengasih wiridan, sudah baca Asmaul Husna. Ada syaratnya? Nggak ada. Cuma ya sholat biasa. Ya apa kita itu, mau sholat tahajud atau sholat hajat nggak apa, 2 rakaat atau terserah lah ya. Tapi setelah sholat kita melakukan wiridan itu, doa itu 100 kali, paling lama 10 menit lah kasarnya ngomong. Tapi ya istilahnya tergantung kitanya, bener enggak niatnya. Nah, jadi niat itu kita ini jangan sehari ini nanti putus, enggak, harus terus dakwam. Orang lain nggak kuat atau nggak berani, itu kenapa, Bah? Yang pernah saya sebelum ke situ cerita dari Kuncen itu yang jaga di situ keramat itu nggak ada yang kuat karena ada suatu makhluk ini dia takut lari. Kalau Abah didatangi apa yang paling menakutkan? Saya yang paling menakutkan didatangin harimau dengan makhluk kayaknya gedenya bukan main lah, udah nggak ada ukuran 3 meter lebih, menyeramkan wajahnya. Tapi saya nggak ada mental takut, jadi alhamdulillah ya tidak ada masalah. Cuma ya itu suatu godaan yang aneh-aneh. Harimau itu menggerung itu lama kelihatan sekali sambil jalan putar-putar, tapi nggak mau nyampar ke saya, hanya ya sekitar 1,5 meter lewat aja. Bah, bisa tahu nggak tempatnya di desa mana itu? Boleh dikasih tahu ke penonton nih? Ya siap, boleh. Di karena mana ini istilahnya kisah nyata, kayak saya juga yang menjalankan, bukan kata, bukan ngarang, bukan ini kenyataan. Nah, boleh diceritakan karena kalau benar sampai sekarang juga masih daerah situ Keramat Sidoraja, kalau mampu apa-apa. Dari kota itu jauh, Bah? Ya nggak begitu jauh lah, ya lumayan sih. Kalau itu ada angkot sekarang mah. Dulu saya jalan 1 jam lebih lah, 2 jam bisa jalan kaki sampai menuju ke situ. Soalnya itu daerah perkampungan, daerah istilahnya bukan perumahan, ini daerah pegunungan lah namanya juga. Karena di situ ada sebuah makam yang disebut Uyut Semar sama Uyut Arya Kuncung. Jadi memang
semuanya itu kita ini namanya juga mau nekat, mau mencari ketenangan diri, mau bagaimana, kita ini kan harus berani ngosongin diri, ngosongin makan, mata harus kuat melek, namanya juga kita prihatin ya, pengen membuat sesuatu apapun kita harus niatnya ikhlas dan prihatin. Waktu puasa itu 3 hari berturut-turut atau puasa biasa buka maghrib? Saya 3 hari berturut-turut nggak makan, nggak minum. 3 hari berturut-turut. Setelah 3 hari selesai baru kita minum makan. Oh, gitu. Tapi makan juga nggak boleh makan nasi dulu, air dulu, baru di situ ada orang jual bubur gitu. Lemes-lemes makannya. Posisi Abah dalam keadaan duduk selama 3 hari itu? Iya. Tidak bangun-bangun? Ya kalau setelah subuh saya kan keluar ke musola, sholat, jalan, lakukan sholat subuh dulu. Nah, setelah subuh dulu baru kita lihat-lihat pemandangan ya, tapi ya nggak apa-apa, saya dalam keadaan puasa. Sambil wisata Bah ya? Iya, ambil ngecek apa, oh ini tempatnya duduknya para wali katanya. Orang, oh ya itu ada tempat duduk bangkunya batu tapi buat kayak batu macamnya. Tadi nggak tahu ya, saya sambil ini nggak apa-apa karena tujuannya kalau di situ itu yang malam, sebab nggak ada tutup pohon semua. Jadi setiap subuh atau siang Abah pergi dulu. Iya. Tapi dalam keadaan puasa. Puasa di daerah situ aja. Nanti kalau sudah malam baru duduk lagi. Baru setelah sholat isya, melakukan sholat isya, baru 8:30 ya wirid dulu di musola, ini baru kita ke situ 8:30. Itu gimana Bah kalau yang datang itu kakek-kakek memberikan jalan sesat, gimana Bah? Apa Abah terima? Ya nggak terima, karena saya niatnya nggak mau ada mentor petunjuk yang sesat. Sebab kakek juga bilang walaupun bagaimana Islam nggak mungkin bisa dikalahkan. Jangan mencari jalan sesat. Kalau jalan sesat nggak usah ke sana-sana, nggak usah puasa-puasa, jalan sesat. Tapi kita mau jalan minta keridhaan Allah. Karena kita puasa, seperti gini lah. Kalau zaman sekarang itu nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa, ini tirakat bukan puasa. Kalau puasa itu tiap maghrib buka, kalau tirakat mah bebas asal mampunya, itu bedanya itu pendapat ya. Makanya ada yang salah pendapat, kamu nggak boleh haram katanya, nggak makan, harus maghrib harus makan buka. Itu puasa. Kalau kita tirakat jauh di hutan, mau makan apa gitu. Jadi berbeda antara puasa dan tirakat ya Bah? Beda. Kalau puasa itu sudah disunahkan Rasulullah, maghrib itu harus buka, entah minum secangkir, makan kue korma atau apa, itu dibuka dulu, puasa, buka namanya. Kalau tirakat mah bebas, mau kuatnya kemampunya. Sebelum melakukan amalan yang tadi Abah dapat, itu susah cari kerja Bah? Waduh, buat makan aja luar biasa. Saya itu lari ke sana sini, merantau Jakarta, Surabaya, apa nggak ada yang ngajak. Nanya aja, orang kalau saya mau nanya ini boro-boro tahu. Di berapa tahun di perusahaan bus itu Bah? 5 tahun. Betah ya Bah di situ? Betah. 5 tahun karena saya waktu itu langsung saya menikah. Ya, kumpul-kumpul uang ya lumayan lah untuk menikah, ya umum lah dengan yang lain lah. Nah, setelah menikah saya itu saya udah nggak usah kerja, saya usaha jualan aja, jualannya alhamdulillah ya rezeki ada, pembeli itu baru jualan udah ya namanya udah banyak konsumen. Jualan apa Bah? Waktu itu saya mencari jualan mie ayam. Saya udah ini aja karena sama campur-campur lah, macam-macam, ada teh botol, ada segala-gala ya. Ya istilahnya dibandingkan ya lumayan keuntungannya ada, masukannya ya lumayan lah. Laris lah Bah ya? Iya baik. Ya. Sampai saat ini Bah,
kakek yang memberikan amalan tadi suka datang nggak lewat mimpi atau apa gitu Pak? Kalau lewat mimpi pernah datang, tapi kadang bersamaan banyak. Bukan kakek itu aja, ada 5-4 orangnya, ya orangnya kayak bebek semua. Ya orangnya orang serem-serem kelihatannya, nggak ngomong apa-apa. Anehnya nggak pernah ngasih apa-apa, nggak ada. Bah, kalau amalan itu penonton kita pengen tahu, boleh nggak Abah sebutin sedikit amalannya yang dikasih? Ya sebenarnya amalnya pendek, cuma 2 kata. Ya Fatahu ya Alimu. Itu aja, dari Asmaul Husna. Dibaca berulang-ulang 100 kali aja. setiap habis sholat atau Setiap hari. itu penonton kalau ingin tahu dan mengamalkan itu boleh Mbak ya? Boleh. Yang penting niatnya harus ikhlas, harus benar-benar yakin. Apapun kita perjalanan, mau apapun kalau nggak yakin nggak ada apa-apa, kosong, nol. Walaupun puasanya 8 sampai 1 minggu nggak ada apa-apa, karena nggak yakin batinnya. Aku yakin. Karena di situ ada sebuah matang yang disebut Uyut Semar sama Uyut Arya Putih. Jadi memang kita ini namanya juga mencari ketenangan di kita ini karena harus berani ngosong diri. Kita harus nyata keras. Tapi kalau mereka tidak tahu caranya, hanya mengamalkan langsung baca 100, kayaknya kurang afdol ya Mbak ya. Sepertinya harus ke tempat Abah itu lagi ya. Ya memang seharusnya harus ritual dulu sana. Cuma kalau mau ke saya karena sudah dijalankan nama saya, ya nyebut aja nama saya. Menghubungi Abah maksudnya, minta diantar ke sana. Ya kalau mau diatur boleh, kalau enggak asal sebut aja nama saya karena saya sudah melakukan. Maksudnya ke sana, ke kuncennya nyebut nama Abah. Iya. Kalau misalnya ada penonton kita yang ingin ke sana, minta diantar Abah, mau Abah nantarin? Siap, mau. Ya, ini ada cerita baiknya di sini. Jangan pesugihan mungkin Mbak ya. Lebih baik mengamalkan hal-hal seperti ini. Ya memang namanya manusia itu tidak mungkin yang tidak mau kaya, semua mau kaya, tapi kayanya bagaimana? Kaya keridhaan Allah, apa mau kaya terpaksa ngikutin yang syirik, menduakan Tuhan. Nah itu. Kalau kita lihatnya semua manusia nggak ada yang tidak mau kaya, semua pengen kaya, tapi dengan caranya, jalannya gitu. Kita ini jalannya dari dapat keridhaan enggak, dapat Allah. Kita minta jalan dari keridhaan Allah. Sebab Allah itu maha kaya. Makhluk-makhluk itu apa kalau tidak diridhoi sama Allah? Tidak mungkin dia bisa. Gitu. Jadi semuanya itu kita ini ikhlas dan nanti niscaya Allah akan membalasnya. Sampai sekarang Abah masih terus mengamalkan bacaan itu? Sekarang saya udah enggak. Ya mungkin waktu saya ada amalan lain. Dan saya juga pakai baca ikhlas saja, surat ikhlas saja. Udah diikhlasin aja. Segala suatu perjuangan sudah saya tempuh. Karena sudah finish lah. Udah. Jadi asal niat saya mau sampai sekarang. Kalau pengen ada kejadian kayak ada yang ngasih tahu. Oke, jangan kamu. Jangan bawa ini. Kayak ada yang ngasih tahu. Nggak tahu bawa. Saya nggak punya apa-apa. Nggak punya ilmu apa-apa. Saya hanya manusia biasa. Cuma karena saya tuh nggak mau yang aneh-aneh. Ini luar biasa sekali ya untuk di zaman sekarang orang yang sedang galau mencari kemana-mana kepesugihan yang menyalahi aturan Islam lah ya. Itu salah jalan. Kalau mencari kemana belum tentu dia walaupun dia mencari kesugihan ya di Gunung Kawi di mana belum tentu dikabul. Berjuang sendiri. Ridho Allah. Yang usah kita membuat-buat lah. Kesimpulannya setelah Abah melakukan ritual tadi, mendapatkan amalan, akhirnya kehidupan Abah pun menjadi lebih baik, Bah ya. Iya. Tentunya
di jalan Allah yang Allah ridhoi gitu. Iya, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat Malam Mencekam, ini ada pembelajaran yang sangat baik dari Abah. Jadi kegalauan Anda jangan sampai salah jalan. Iya. Kalau Anda berada di dekat Abah di kota Cirebon, silakan berkonsultasi dengan Abah Mul ini. Oke. Sobat Malam Mencekam, kalau Anda masih menyukai kisah dari Abah Mul ini, silahkan tulis komentarnya di bawah. Sobat Malam Mencekam, sampai di sini dulu cerita kami dari Cirebon yang selalu diguyur hujan setiap sorenya. Makanya kita sekarang ini mengupload video dalam kondisi siang hari. Kalau malam hari sudah tidak mungkin rasanya. Sekarang juga sudah Anda lihat ya di depan hujan turun rintik-rintik sampai dengan sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Abah Mul telah berbagi cerita kepada kami. Insya Allah kita bertemu kembali di channel Malam Mencekam dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.